Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Sorry banget gue udah 1 minggu terakhir ini lumayan hektik dalam kehidupan. Jadi gue jarang bikin video. Tapi kali ini gue akan balik ketemu kalian semua True Blue di channel Bridge of Blue di segmen Match Preview. Kali ini kita bakal ngebahas soal Conference League, di mana liga yang menurut gue kurang menarik karena gue udah sempat bahas di beberapa video sebelumnya. Chelsea ini nggak sewajarnya main di Conference League. But anyway, kita akan berlaga di round 16 melawan Copenhagen di home ya. Berarti kita akan bertandang ke Copenhagen, ke Parken Stadium. Hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 kita akan berlaga di leg pertama melawan Copenhagen. Di video kali ini gue bakal ngebahas setup game, prediksi line up, dan key player di pertandingan kali ini. Pertandingan kali ini adalah pertandingan yang wajib menang. Kita pemanasan dulu sebelum match day 28 yang lebih penting menurut gue. Conference League ini penting, kita wajib menang. Tapi masuk ke UCL Zone buat musim depan itu jauh lebih penting menurut gue. Jangan kemana-mana, kita bakal bahas tuntas di video kali ini. Come on Blues. FC Copenhagen, tim berasal dari Denmark, sekarang berada di peringkat 1 di Super League, liganya Denmark, dengan para pemain yang bisa dibilang rising star. Salah satunya adalah Kevin Dix, pemain keturunan Belanda yang saat ini membela timnas Indonesia dan sebentar lagi bakal berlaga di putaran ketiga FIFA World Cup Qualification, di mana Kevin Dix dengan timnas Indonesia akan berlaga melawan Australia, Jepang away, dan melawan Bahrain di home. Dan kita harus wajib meramaikan pertandingan melawan Bahrain karena pertandingan ini adalah pertandingan balas dendam. Tapi teman-teman semua, para fans, supporter timnas Indonesia tetap harus menjunjung tinggi sportivitas. Jangan jadikan Indonesia sama seperti Bahrain. Pertandingan melawan Copenhagen ini menurut gue bukan pertandingan yang sulit, karena level liga antara Chelsea dan Copenhagen ini sudah jelas sangat berbeda jauh. Copenhagen juga bukan tim yang bisa menjadi ancaman harusnya buat Chelsea di UEFA Conference League di musim kali ini. Tapi di 2010-2011 kita pernah melawan Copenhagen di babak 16 besar Champions League. Pada saat itu di leg pertama Copenhagen berhasil menahan imbang Chelsea di Stamford Bridge. Tapi di leg kedua Chelsea berhasil menang 2-0 melawan Copenhagen di Parken Stadium di kandangnya Copenhagen di Denmark. Dan menurut gua harusnya Liga Conference League ini tidak menjadi satu ancaman yang signifikan, bukan menjadi sesuatu yang harus ditakutkan, tapi para pemain Chelsea harus tetap waspada. Maresca juga harus mengeluarkan kemampuan terbaik timnya, karena apapun yang terjadi, Conference League ini wajib dibawa pulang oleh Chelsea di musim ini. Karena secara statistik atau coret-coretan di atas kertas, Chelsea menjadi tim terbaik di UEFA Conference League di musim ini. Chelsea berhasil menyapu bersih 6 pertandingan dan berhasil mencetak 26 gol selama 6 pertandingan di babak penyisihan UEFA Conference League dan hanya kebobolan 5 gol sepanjang musim ini di UEFA Conference League. Dan menurut gue statistik ini sangat-sangat baik dan sangat bagus. Dan Conference League sendiri ini bisa dibilang jadi laga uji coba para pemain untuk meningkatkan kualitasnya, menemukan kepercayaan dirinya, dan kembali menemukan ritmenya dengan tim untuk mengarungi liga-liga lainnya yang lebih
ketat ya, dan lebih butuh extra power untuk memenangkan setiap pertandingan. Tapi bukan berarti Conference League ini harus kita pandang sebelah mata, walaupun secara statistik seharusnya Chelsea bisa menang mudah melawan Copenhagen, tapi ya namanya sepak bola, kita nggak bisa percaya 100% terhadap statistik, karena melihat sepak terjang Chelsea di 2 bulan terakhir, performa kita yang masih naik turun, on off, dan terakhir kita berhasil ngebantai Southampton 4-0 di Stamford Bridge, harusnya cukup menjadi modal Chelsea untuk meluluhlantakkan Copenhagen di stadion home-nya. Menurut gua Maresca pastinya tidak akan banyak merotasi pemain. Kemungkinan pemain-pemain yang sudah lama tidak mendapatkan jam terbang akan kembali dimainkan di leg pertama ini. Akan ada beberapa pemain yang mungkin dicoba di area baru untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Akan ada pemain muda yang mungkin bakal diturunkan, dan yang pasti akan ada debut Cole Palmer di UEFA Conference League ini, karena di knockout round ini Cole Palmer sudah dikonfirmasi bakal dimainkan karena sudah didaftarkan oleh Maresca di window kemarin. Setup gamenya sendiri menurut gue bakal tetap memainkan build up passing, short pass seperti yang sering dimainkan Maresca di setiap pertandingan. Akan ada permainan penguasaan bola yang cukup signifikan menurut gue, karena Copenhagen ini sendiri tim yang sangat militan, mungkin mirip-mirip dengan Wolves atau Brighton di Premier League. Tim yang punya kolektibilitas tinggi, dan jenderal serangannya itu ada Delaney di lini tengah, pemain senior yang sudah banyak pengalaman di liga-liga elit Eropa. Gua rasa Delaney ini akan menjadi kondektur serangan dari lini tengah menuju ke lini depan. Kevin Dix sendiri kita tahu punya balance yang bagus, punya sisi pertahanan yang baik, tapi Kevin Dix sendiri untuk di level Eropa menurutku masih belum cukup matang, walaupun udah berumur 28 tahun, tapi Kevin Dix masih mungkin bisa disebut level B ya di Eropa. Kita langsung aja ke team sheet. Gue akan mereveal langsung 11 pemain yang bakal diprediksi mengisi pos-pos masing-masing di pertandingan ini. Formasi akan tetap sama, kita akan memainkan 4-2-3-1 dengan lini belakang yang akan diisi oleh para pemain yang sudah merefresh diri. Mulai dari goalkeeper, Jorgensen akan berada under the bar menurut gue, karena Jorgensen tetap akan diberi kepercayaan penuh oleh Maresca untuk menjaga gawang Chelsea di pertandingan kali ini. 4 back di depan Jorgensen, 2 center back bakal diisi oleh Colwill dan Chalobah. Duet ini mesti terus dipadukan supaya bisa menemukan chemistry-nya untuk menjalani laga-laga di Premier League di paruh musim kedua ini. Di sisi flank di sebelah kiri, Cucurella akan tetap dimainkan karena Cucurella ini sudah menjadi salah satu pemain yang menjadi jiwa menjadi jiwanya Chelsea di musim ini. Tanpa Cucurella kita bisa lihat bagaimana pergerakan Chelsea sangat terbatas, bagaimana lini tengah lumayan kesulitan untuk memitigasi serangan dari pemain-pemain lawan karena tidak adanya backup dari sisi kiri seperti pemain-pemain kayak Cucurella ini. Di sisi kanan menurut gua bakal dimainkan Gusto. James mungkin akan diistirahatkan untuk melawan Leicester di matchday ke-28 di tanggal 9, 2 hari setelah pertandingan ini. Karena James seperti kita tahu punya injury prone dan sangat riskan untuk dimainkan dalam waktu berdekatan. Jadi pastinya mungkin Maresca akan memasang Gusto di sisi kanan selain untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri Gusto, juga untuk
menemukan kembali ritmenya di dalam tim. Prediksi lini belakang gua ada Kukurea, Colwill, Chalobah, dan James. Di lini tengah akan tetap diduetkan Caicedo dan Enzo karena duo lini tengah ini sudah cukup solid sampai saat ini. Dengan umurnya yang masih muda, spirit yang masih menggebu-gebu, menurut gua wajib duo ini dimainkan di setiap pertandingan. Di nomor 10, gue rasa Kuku bakal ditaruh di posisi ini karena Kuku seperti yang kita tahu sangat-sangat subur di UEFA Conference League ini. Kuku berhasil mencetak 5 gol dan 3 assist sepanjang musim di UEFA Conference League ini. Harusnya posisi nomor 10 ini bisa menjadi breakthrough Kuku di tim Chelsea di paruh musim kedua ini. Seperti yang kita tahu, melawan Southampton, Kuku sudah berhasil membukukan 1 assist dan 1 gol. Harusnya kepercayaan diri Kuku sudah kembali dengan permainannya Kuku, style of play-nya yang mulai link up di lini depannya Chelsea. Harusnya Kuku dimainkan terus dan harapannya dia bisa menemukan ritmenya kembali dan menjadi Kuku yang kita kenal sebelumnya. Jadi prediksi lini tengah gue ada Caicedo, Enzo, dan Kuku. Di lini depan ini yang menarik. Gua berharap di flank kiri untuk winger sebelah kiri ini akan dimainkan Tyreek George karena kita tahu Tyreek George ini skillnya sangat-sangat mumpuni menurut gue sebagai pemain muda. Permainannya yang sangat eksplosif dan dia juga punya visi bermain yang jelas. Dia bisa melakukan passing-passing yang gue rasa lumayan menjadi beban untuk pemain-pemain muda melakukan hal itu di pertandingan-pertandingan besar, tapi Tyreek George membuktikan bahwa dia bisa melakukan hal itu dan menurut gue Tyreek George wajib diberi kesempatan, diberi menit bermain dari menit pertama di pertandingan ini. Di sisi kanan, Cole Palmer bakal mengisi winger kanan, akan bergantian dengan Kuku, mungkin akan ada switching permainan nomor 10 dan wing kanan selama pertandingan ini untuk menemukan ritme yang sesuai dan link up play antara Cole Palmer dan Kuku. Karena kita tahu Cole Palmer di sisi kanan juga menjadi salah satu posisi favoritnya dan harusnya Cole Palmer bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk kembali membuat gol. Karena kita tahu Cole Palmer sudah 6 pertandingan tanpa gol dan dia juga sudah menyatakan akan kembali mencetak gol seperti Cole Palmer pada awal musim ini. Dan gue berharap di pertandingan kali ini Cole Palmer bisa benar-benar impactful, memiliki GA, mungkin brace di pertandingan kali ini. Buat posisi striker, Neto menurut gue cocok banget dimainkan dalam formasi lini depan yang kita belum memiliki full striker yang benar-benar striker murni yang bisa menggedor lini pertahanan musuh. Neto ini punya kecepatan, punya kekuatan, punya fisik yang bagus. Dia punya shooting range yang jauh dan menurut gua apa yang dia perlihatkan di pertandingan melawan Southampton itu wajib dia lakukan lagi di pertandingan melawan Copenhagen ini. Dan gue yakin UEFA Conference League ini bakal menjadi satu liga yang sebenarnya menguntungkan buat Chelsea karena bisa menjadi recovery match untuk mengembalikan ritme permainan, mengembalikan kepercayaan diri para pemain dengan tensi yang masih dibilang bisa cukup tinggi karena ya semua klub memiliki identitas masing-masing dan di seluruh Eropa walaupun kasta ketiga UEFA Conference League ini cukup menantang menurut gue karena setiap tim harus bisa nge-breakdown masing-masing identitas dan formasi yang digunakan oleh tim lawannya. Dan challenge kali ini Copenhagen wajib menang di leg pertama ini supaya di leg kedua kita tidak perlu bersusah payah karena di leg kedua saat melawan Copenhagen ini kita sedang repot-repotnya di Premier League karena kita akan melawan beberapa tim besar di bulan
akhir Maret dan April ya, awal April. Oke, prediksi lini depan gua ada Derrick George, ada Cole Palmer, dan Pedro Neto di posisi 9. Formasi ini menurut gua adalah formasi yang paling bisa diterapkan dan paling bisa diuji coba untuk menumbuhkan ritme dan link up play supaya para pemain siap untuk berlaga di Premier League di matchday ke-28 melawan Leicester City. Walaupun Leicester itu adalah tim pesakitan saat ini, berada di zona degradasi dan sulit untuk menang, tapi Leicester ini tim yang punya spirit yang tinggi dan bisa membalikan keadaan kalau Chelsea tidak hati-hati saat melawan Leicester ya. Jadi harapan gue di match day di leg pertama UEFA Conference League ini Chelsea bisa bermain lepas, Chelsea bisa maju menyerang. Penguasaan bola gue rasa bakal berpihak ke Chelsea, shoot on goal juga begitu. Harapannya adalah tingkat klinis yang tinggi sehingga banyak gol yang terjadi dan kita tidak perlu repot lagi untuk mencari kemenangan di leg kedua karena kemungkinan bisa dimainkan pemain-pemain muda atau bisa mencari formula baru untuk ditemukan lagi ritmenya supaya bisa menjadi kekuatan solid bagi Chelsea buat di backup play-nya nanti ya. Key player di permainan kali ini gue pengennya Kuku karena Kuku adalah the king of Conference League. Kuku sudah mencetak 5 gol, 3 assist dan harusnya di leg pertama ini melawan Copenhagen Kuku bisa kembali mencetak gol ataupun assist. Gue berharap Kuku bisa menciptakan hat-trick supaya lebih seru lagi Conference League ini dan lebih bermakna lagi ya. Prediksi skor buat gua mungkin 0-3 buat Chelsea karena Copenhagen ini bukan tim yang punya sejarah bisa merepotkan Chelsea dan kita tahu juga Copenhagen ini masih belum bisa mengimbangi para tim elit di Eropa dan harapan gue Copenhagen bisa dilululantahkan di kandangnya sendiri. Gimana menurut kalian? Kira-kira possible nggak kita menang dengan 3 gol? Kalau bisa Kuku yang hat-trick dan permainan kita menguasain dari sepanjang game. Dan gue berharap semoga ini nggak jinx. Semoga yang terjadi tidak sebaliknya. Justru kita yang kalah dan kita empot-empotan melawan Copenhagen di kandangnya. Semoga itu tidak terjadi guys. Karena balik lagi Chelsea nggak seharusnya bermain di Conference League. Chelsea seharusnya bisa menang mudah di Conference League di musim ini. Oke, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes dan share. Buat kalian juga yang baru join di channelnya Bridge of Blue, langsung tekan tombol subscribe di bawah. Kalian juga bisa dengerin Bridge of Blue di Spotify. Sambil beraktivitas kalian bisa dengerin beberapa episode lain karena selain match preview, Bridge of Blue juga punya beberapa segmen yang bisa kalian dengerin. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di match preview selanjutnya. Semoga kita menang 3-0 dan Conference League ini akan mendarat di London. Up the Chelsea.